Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, baik. Jika kabar kalian baik, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, Ibu sangat senang di kesempatan pagi hari ini Ibu bisa bertemu dan mengajar kalian kembali. Sebelum pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, anak-anak Ibu ini sudah pada sarapan pagi belum ya? Bagus, ada yang sudah. Tetapi Ibu lihat-lihat, ada teman kalian yang mukanya masih lesu, seperti orang yang belum sarapan pagi. Nah, biar kalian tambah semangat dalam proses pembelajaran, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu ini untuk melakukan tepuk semangat bersama-sama. Yuk, kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Nah, biar kalian tambah semangat. Oke. Ingat ya anak-anak, sebelum kita melakukan apapun kegiatan, baik di lingkungan rumah, di luar sekolah, ataupun di sekolah saat belajar, kita harus melakukan sarapan pagi terlebih dahulu. Karena dengan sarapan pagi, konsentrasi belajar mengajar kita akan lebih baik dan aktivitas kita akan lebih baik. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas seperti biasanya ya. Untuk Mas Abi silahkan memimpin berdoa untuk bersama-sama. Amin. Terima kasih untuk Mas Abi udah memimpin berdoa di pagi hari ini. Baik, coba anak-anak lihat ke samping kanan, samping kiri, atau belakang. Adakah teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oh, sepertinya hadir semua ya, berarti masuk semua. Baik, tapi Ibu akan tetap panggil satu persatu untuk cek kehadiran, ya. Oke, Ibu panggil satu persatu. Abi Pratama, ya hadir. Arfian Pratama, ya bagus hadir. Inayati Nurlaili, bagus hadir. Puspita, ya bagus hadir. Mirza Pahlevi, ya bagus hadir. Kristina, ya berarti hadir semua ya untuk pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan literasi terlebih dahulu. Silahkan anak-anak mengeluarkan bukunya masing-masing untuk melakukan literasi dalam waktu 15 menit. Baik, Ibu cukupkan untuk literasi di pagi hari ini dan kita akan melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini. Ya, sebelumnya Ibu mau bertanya. Di pembelajaran di pertemuan kemarin kita sudah membahas apa ya? Ya bagus Mas Abi, mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai siklus hidup atau daur hidup hewan. Apakah anak-anak Ibu ini sudah ada yang tahu mengenai daur hidup hewan? Sepertinya belum ya, belum mengetahui apa itu daur hidup hewan. Nah, untuk mengetahuinya, sekarang anak-anak buka buku siswa kalian dan dibuka pada halaman 19. Ibu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk membaca dan mencermati materi yang ada di buku tersebut. Dan
dan akan Ibu jelaskan mengenai daur hidup hewan. Nah, coba kalian lihat di dalam buku tersebut ada gambar kepompong. Terus ada apa? Siklus hidup ya, tahap-tahap perkembangan atau daur hidup hewan kupu-kupu dan belalang. Nah, coba setelah kalian membaca materi yang ada di buku, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai apa itu daur hidup hewan? Ya, bagus. Daur hidup hewan adalah tahap perkembangan hewan yang dimulai dari menetas atau lahir hingga menuju tahap dewasa. Ya, bagus. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam buku itu. Nah, di situ ada gambar mengenai siklus hidup atau daur hidup hewan kupu-kupu dan belalang. Yang gambar pertama adalah siklus hidup atau daur hidup hewan kupu-kupu. Tadi kupu-kupu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis apa, anak? Metamorfosis sempurna. Nah, Ibu akan menjelaskan siklus hidup dari hewan kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu akan bertelur, yang kemudian mencari tumbuhan untuk meletakkan telurnya tersebut. Setelah kupu-kupu bertelur, telurnya tersebut akan menetas dan mengeluarkan larva atau dinamakan dengan ulat. Nah, selanjutnya larva atau ulat tersebut berubah menjadi pupa. Pupa apa? Pupa itu apa? Ya, benar, pupa adalah kepompong. Setelah itu, kepompong akan berubah kembali menjadi kupu-kupu. Baik, yang selanjutnya mengenai daur hidup hewan belalang. Nah, hewan belalang tadi mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya yang pertama, belalang akan bertelur. Kemudian telur tersebut akan menetas dan berubah menjadi nimfa. Yang pertama, nimfa tidak bersayap, yang kemudian menjadi nimfa yang bersayap atau dinamakan dengan belalang. Nah, baik anak-anak, untuk yang selanjutnya, Ibu mohon kepada anak-anak untuk berdiskusi berkelompok sesuai dengan kelompok di pertemuan kemarin. Di mana di diskusi ini kalian Ibu suruh untuk mencari perbedaan dari daur hidup hewan belalang dan kupu-kupu serta mencari contoh hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, silakan anak-anak untuk berdiskusi ya, mencari apa yang sudah Ibu suruh. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama ya. Setelah kalian melakukan diskusi, Ibu mau bertanya nih, adakah dari beberapa kelompok ini yang sudah menemukan salah satu perbedaan dari daur hidup hewan kupu-kupu dan daur hidup hewan belalang? Ayo, kelompok siapa yang sudah menemukan? Oh ya, kelompok 1, silakan. Apa? Bagus ya. Yang pertama, perbedaan dari daur hidup hewan kupu-kupu dan belalang yaitu pada daur hidup kupu-kupu terjadi perubahan bentuk pada setiap tahapnya, sedangkan sejak menetas hingga lahir ke tahap dewasa, belalang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh kecuali pada sayapnya yang baru muncul saat dewasa. Dan selanjutnya ada lagi yang sudah menemukan selain kelompok 1. Coba kelompok berapa yang sudah menemukan? Kelompok 3. Apa? Oh ya, bagus.
Ketiga, kata Mas Abi yaitu daur hidup kupu-kupu terdiri atas 4 tahap. Yang pertama yaitu telur, ular, kepompong, dan berubah lagi menjadi kupu-kupu. Sementara belalang hanya mengalami 3 tahap, yaitu terdiri dari telur, nimfa, dan imago. Oke, yang selanjutnya ada lagi yang sudah menemukan apa perbedaan dari daur hidup hewan kupu-kupu dan belalang? Oh ya, kelompok 2. Apa kelompok 2? Bagus, ya bagus. Kupu-kupu mengalami proses pupa atau kepompong, sedangkan belalang tidak mengalaminya. Nah, Ibu mohon untuk mempelajari kembali ya materi-materi yang telah Ibu ajarkan di pagi hari ini agar kalian lebih dapat mencerna lagi. Oke? Nah, oke. Ibu cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama. Ya, penutupan berdoa dipimpin oleh Mas Abi kembali ya. Baik, Mas Abi silakan untuk memimpin berdoa. Amin. Dari anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali. Semangat selalu untuk belajar.